Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul khairat wal barakat wa bi 'afwihi tughfaru dhunub was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma rabbana ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, fakurahan nikmat serta taufiknya sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama kembali di tempat yang mulia dalam rangka kita tafaqquh fiddin wa raf'ul jahli an-nafs, berusaha untuk memahami perkara agama Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat kejahilan pada diri-diri kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita hadir di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu adalah merupakan taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u. Farta'u, ya singgahlah, bersenang-senanglah, nikmatilah di taman tersebut. Sehingga para sahabat bertanya, wa marriyadul jannah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, hilaqud dzikri, yakni halaqah ilmu, majlis ilmu seperti ini. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan siapa yang tidak mau masuk di taman-taman surga yang ada di dunia, maka dia tidak akan masuk taman-taman surga yang ada di akhirat kelak. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman-taman surga yang ada di dunia, semoga Allah mengumpulkan kita bersama di taman-taman surga yang ada di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita di pembahasan kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang menjelaskan 40 hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih berada di hadis yang kedua. Hadis kedua ini dikenal dengan nama hadis apa jamaah? Hadis Jibril. Okay. Hadis kedua ini dikenal dengan hadis Jibril karena di dalam hadis ini ya menyebutkan ya seorang lelaki yang menemui Rasul dan juga para sahabat, yang ternyata laki-laki ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, pada pekan yang lalu atau pertemuan yang lalu kita telah membaca terkait rukun Islam. Ya, rukun Islam yang 5. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, ya, hamba dan utusannya. Seorang hamba maka tidak boleh disembah
dan utusannya Allah tidak boleh didustakan. Ya. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah wa tuqimas shalah, menegakkan salat. Ya, menegakkan salat di sini jamaah mengingatkan bukan sekedar mempraktekkan gerakan salat dari takbir sampai salam, bukan sekedar itu. Karena makna menegakkan itu lebih dalam lagi. Ya, di antaranya sudah kita sebutkan yang namanya menegakkan salat hendaknya dikerjakan ya sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Tidak boleh seseorang sembarangan sholat sebelum masuk waktu atau setelah keluar waktu. Karena yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya termasuk menegakkan sholat pula ya hendaknya dikerjakan di dalam masjid secara berjamaah. Ya, ini makna dari menegakkan sholat. Ya, bukan sekedar sholat sendirian, apalagi sholatnya di rumah. Maka makna menegakkan sholat kata Syekh di sini adalah ya iqamatis sholat wa fil masajid ma'al jamaah. Ya, menegakkan sholat itu adalah sholatnya di dalam masjid, ya tidak di rumah dan secara berjamaah, tidak sendirian. Ya, sehingga sholat secara berjamaah ini adalah perkara yang wajib. Ya, perkara yang wajib terutama bagi para lelaki, bapak-bapak. Ya, hendaknya diusahakan apabila tidak ada uzur, tidak ada sesuatu yang menghalangi, maka marilah masjid ini dimakmurkan, ya diramaikan dengan ibadah-ibadah. Di antaranya adalah mengerjakan ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah di dalam masjid. Maka setiap muslim yang dia mampu untuk menghadiri masjid untuk mengerjakan sholat secara berjamaah, maka dia wajib untuk mendatanginya. Ya, karena kata Nabi SAW, man sami'an nida, siapa yang mendengar panggilan, maksudnya panggilan adzan, ya, falam yujib, dan dia tidak mau mendatangi panggilan tersebut, ya, fala sholata lahu illa min udrin, maka orang seperti ini tidak ada sholat baginya kecuali adanya udzur. Maksudnya tidak ada sholat di sini adalah sholatnya itu kurang, ya, kurang sempurna. Ketika seseorang itu mendengar panggilan, dia sehat, tidak sakit, dia mukim, tidak dalam kondisi safar, ya, tidak ada penghalang apapun, ya, maka dia wajib untuk mendatangi panggilan tersebut. Ya, sebagaimana dulu kisah seorang sahabat, ya, yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, yang mana sahabat ini yang akan menjadi salah satu muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang yang buta jamaah. Ya, seorang buta pernah meminta rukhsah kepada Nabi untuk tidak hadir di masjid. Ya, untuk tidak hadir apa? Di masjid. Alasannya apa jamaah? Pertama, beliau buta. Kemudian tidak ada orang yang menuntunnya dari rumah ke masjid. Kemudian ditambah lagi di sana ada hewan-hewan buas yang siap menyerang. Ya, maka sahabat ini minta keringanan untuk sholatnya di rumah saja. Maka Nabi SAW bertanya, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar panggilan? Ya, maka sahabat ini menjawab, iya, saya mendengar panggilan adzan. Maka Nabi mengatakan, idzan ya ajib. Ya, ini maksudnya apa? Harus dijawab panggilan tersebut, datangi sholat berjamaah. Ini padahal orang yang buta, padahal tidak ada yang menuntun. Maka orang yang keadaannya lebih baik dari sahabat tersebut, ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan, ya, kemudian penerangan di jalan-jalan sudah terang, kemudian juga kita aman, alhamdulillah. Maka mari jamaah yang saya muliakan, masjid ini dimakmurkan, ya, dihidupkan, ya, dengan ibadah-ibadah, di antaranya adalah ibadah sholat. Ya, sehingga sekali lagi jamaah yang saya muliakan, bahwasanya termasuk makna menegakkan sholat itu adalah mengerjakan secara berjamaah di masjid.
ya tidak sendirian di rumah. Okay. Sehingga di sini saya mengatakan, ya kalau sholat itu boleh sendiri-sendiri di rumah, untuk apa ada syariat adzan? Adzan itu pun apa? Di antara lafadznya, hayya 'alas shalah. Mari kita mengerjakan panggilan. Ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan adanya adzan. Supaya apa tujuannya? Supaya kaum muslimin bersatu. Mengerjakan sholat secara bersama-sama, berjamaah. Dan pahalanya lebih besar jamaah. Okay. Pahalanya 1 banding berapa? 25 atau 27. Okay. Nah, kalau kita ditawari mintanya 1 juta atau 25 juta, pasti jawabannya adalah 25 juta. Nggak mungkin pilih 1 juta, nggak mungkin. Maka untuk perkara akhirat hendaknya kita juga harusnya lebih semangat mencarinya. Karena dunia akan kita tinggalkan jamaah. Cepat atau lambat kita akan tinggalkan. Namun akhirat kita sedang berjalan ke sana. Maka mari kita perbanyak bekal kita. Di antaranya adalah mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Okay? Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara ya makna ya iqamatis shalah tadi sudah kita sebutkan ya. Pertama ya dikerjakan sesuai waktunya, ya, sesuai waktunya. Kemudian dia kerjakan secara berjamaah di dalam masjid, tidak sendiri-sendiri. Ya, ini harus diperhatikan. Kemudian di antara maknanya adalah dikerjakan dengan memperhatikan apa? Syarat-syaratnya, syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, kewajiban. Nah, nanti akan diperdalam lagi terkait dengan fikih sholat di pelajaran fikih ya, bersama Ustadz Faisal setiap pekan, Selasa pekan ganjil ya. Saya hanya nyinggung aja sedikit. Intinya perkara sholat harus benar-benar kita perhatikan betul. Karena besok yang pertama kali kita akan ditanya tentang apa Pak? Sholatnya, ya, tentang sholatnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, rukun Islam yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, membayar zakat. Nah, zakat yang dimaksud di sini adalah zakat yang wajib, ya, zakat yang wajib, yang diambil dari orang-orang kaya untuk orang-orang miskin mereka. Ya, Allah Taala berfirman, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka itu ada haknya orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang miskin yang dia nggak mau meminta. Karena ada dua tipe jamaah. Orang miskin itu ada yang mereka minta-minta seperti yang di jalan-jalan, ya. Atau ada orang yang sebenarnya miskin tapi dia menjaga kehormatan, nggak mau minta-minta. Maka ketika misalnya kita diberi keluasan rezeki, ada tetangga kita sebenarnya kita lihat, oh dia sebenarnya butuh, tapi nggak mau minta-minta. Maka kita harus peka, kita beri bantuan. Ya, jangan nunggu dia minta duluan. Ya, kita harus keluarkan zakatnya. Ya, sehingga yang dimaksud di sini adalah zakat yang wajib. Ya, zakat yang wajib yaitu berupa zakat mal. Nanti juga ada rinciannya, pembahasannya di pembahasan fikih. Ya, intinya bahwasanya termasuk rukun Islam itu adalah membayar zakat. Dan ini perkara yang besar jamaah. Karena dulu ya di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada orang-orang yang setelah Nabi meninggal, ya sallallahu alaihi wasallam meninggal, itu ada orang-orang yang sudah nggak mau lagi membayar zakat. Kata mereka, zakat itu wajib pada zaman Nabi saja. Setelah Nabi meninggal sudah nggak wajib lagi. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Siapa yang membedakan antara sholat dengan zakat akan saya perangi. Karena zakat dan sholat itu sama-sama apa? Rukun Islam. Sehingga ini wajib ya bagi orang yang kaya. Ya, tentunya di sana ada syarat-syaratnya. Sudah mencapai nisab dan juga haul ya selama setahun. Nanti akan ada rinciannya. Kemudian jamaah yang saya muliakan, rukun Islam yang keempat adalah saumu Ramadan wa tasuma Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan di setiap tahunnya. Dan kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengerjakan, melaksanakan rukun Islam yang keempat ini setiap tahunnya, yakni puasa Ramadan. Tentunya ini wajib bagi setiap muslim ya, kecuali di sana ada udzur.
Ya, undurin apa jamaah? Di antaranya sakit, okay. Kemudian dia safar. Ya, kalau dia sakit, sakitnya yang ada kemungkinan sembuh, maka dia harus mengqadha, mengganti di hari yang lain. Atau ketika dia safar juga sama mengqadha. Namun apabila seseorang itu sakit, namun sakitnya tidak ada harapan sembuh, seperti orang yang sudah tua renta, nggak mampu untuk berpuasa, maka orang seperti ini dia tidak mengqadha tapi membayar fidyah. Nanti ada rinciannya insya Allah nanti bersama. Intinya bahwasanya puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib bagi setiap muslim ya dan muslimat. Ya tentunya ketika di sana tidak ada udzur-udzur ya atau penghalang-penghalang. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah rukun Islam yang terakhir, yakni mengerjakan atau menunaikan ibadah haji. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah apabila engkau mampu. Ya, apabila apa? Engkau mampu melakukan perjalanan, ya. Mampu melakukan apa? Perjalanan. Iya. Bahwasanya yang dimaksud mampu melakukan perjalanan, jamaah yang saya muliakan, ya. Yang pertama, dia mampu badannya, sehat, tidak ada penyakit, ya. Kemudian dia juga mampu dari sisi apa? Perbekalan, ya, uangnya. Ya, dia sehat badannya, dia mampu membayar untuk melakukan perjalanan. Ya, perjalanannya boleh bebas, Pak. Ya, boleh naik pesawat, boleh pakai kapal, boleh pakai mobil, motor. Ya, sesuai dengan kemampuan. Bahkan jenengan pernah dengar, Pak, orang pergi ke Mekah dengan cara apa? Berjalan kaki. Pernah dengar, Pak? Saya punya adik kelas, Pak. Nah, adik kelas saya SMA ini. Betul ini, orang Pekalongan. Ya, dia jadi 1 tahun di bawah saya. Itu sempat viral waktu itu. Berjalan kaki dari Pekalongan menuju ke Mekah. Menuju ke Mekah sampai sana. Sampai sana. Ya. Ya, itu saya cukup dekat sama ini orang anak ini. Ya, dia masih muda. Ya. Dan alhamdulillah sudah sampai ke Pekalongan lagi. Itu kurang lebih hampir 1 tahun perjalanan. Ya hampir 1 tahun. Dia perkirakan sampai sana itu menjelang ibadah haji lah, ya, supaya dia di sana bisa haji. Ya, intinya siapapun yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dia kemampuan, ya kemampuannya itu masing-masing bisa naik pesawat dan selainnya. Maka berarti apa? Dia sudah memenuhi syarat, ya sudah memenuhi syarat. Nah kemudian khusus bagi perempuan ada satu tambahan. Syaratnya adalah dia bisa membawa siapa? Mahramnya. Ada teman mahram. Mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Bisa suaminya, bisa bapaknya, bisa pakdinya, dan juga atau anak laki-laki yang sudah balik misalnya. Maka terkhusus bagi perempuan itu tambahannya satu, yaitu adanya mahram. Nah, kemudian ketika di sini saya juga menyebutkan, ketika ada seseorang jamaah, misalnya seseorang ketika dia masih hidup, ya, dia adalah orang yang mampu. Ya, ketika masih sehat, dia adalah orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Namun dia tidak segera haji. Qadarullah, dia tertimpa musibah, akhirnya mohon maaf, sakit yang menyebabkan dia harus berada di atas ranjang terus. Dalam kondisi seperti ini, maka harus ada ahli warisnya yang menggantikan. Ya, menggantikan, menghajikan siapa? Orang ini. Karena orang harusnya dia wajib haji, namun dia tidak segera haji saat dia masih sehat. Ya, maka ahli warisnya dia harus apa? Menggantikan. Apabila orang ini meninggal, dia harus diambil uangnya dan dihajikan oleh ahli warisnya. Karena kewajibannya dia belum gugur. Karena dia mampu, ya. Sebenarnya dia mampu, namun dia tidak segera berhaji, ya. Jadi sekali lagi ini terkait dengan ibadah haji. Baik. Terus kalau yang belum mampu haji tapi pengen dapat pahala haji pripun jamaah? Ya, saya juga pengen, Pak, pengen haji, semoga Allah mudahkan, Pak. Mungkin enggak? Insya Allah mungkin, bagi Allah enggak ada yang enggak mungkin. Bisa insya Allah. Namun kapannya kita belum tahu.
Kapannya belum tahu. Nah, bagi yang pengen dapat ibadah pahala umroh atau haji, namun belum jamaah, maka jangan bersedih hati. Karena walhamdulillah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Di antaranya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man shalla sholatas subhi." Siapa yang sholat subuh? Ya, fi masjidin jamaah. Nah, ini lihat keutamaan sholat di masjid secara berjamaah. Siapa yang sholat subuh di dalam masjid, bukan di rumah, jamaah, bukan sendirian. Ya. Kemudian apa? Yasbutu fihi, dia tetap tinggal setelah sholat itu, dia tetap di masjid tersebut. Ya. Hatta yusolliya subhata duha, artinya sampai dia sholat duha. Jadi nunggu matahari terbit, Pak. Misalnya kalau di tanda jam-jam seperti ini kan ada tuluk, ya, tuluknya fajar itu. Misalnya anggap saja jam 5.45, ya, jam 5 pagi lebih 45 itu tuluk. Maka kita jangan sholat. Tunggu 15 menit setelah tuluk, berarti jam 6 pas. Nah, kita mengerjakan sholat, Pak. Namanya sholat syuruk. Ya, sholat sunnah syuruk atau dikatakan sholat duha. Sholatnya cuma 2 rakaat, Pak. Cuma apa? 2 rakaat. Namun kata Nabi SAW, orang yang sholat subuh secara berjamaah di dalam masjid, kemudian dia tetap berada di sampai dia nunggu matahari naik, ya. Hitungannya tadi, misalnya tuluknya jam 5.45 menit, kita tunggu 15 menit dari itu. Berarti sekitar jam 6 pas. Kita sholat 2 rakaat, kata Nabi, maka baginya ka'ajri hajin au mu'tamirin ta'amatan. Maka dia mendapatkan pahala seperti ibadah haji ataupun umroh secara sempurna. Sempurna. Bayangkan, Pak. Cukup sholat subuh berjamaah, ya, di dalam masjid, dia tetap tinggal dulu di dalam masjid, dia bisa berzikir, baca Al-Quran, nunggu sampai matahari terbit, ya, nanti bisa dilihat jadwalnya, ya, anggap saja jam 6, okay? Nah, terus kita sholat 2 rakaat saja, namanya sholat sunnah syuruk, maka pahalanya tadi seperti pahala orang yang haji dan umroh secara sempurna. Maka inilah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang Allah berikan untuk hamba-hambanya yang mungkin dia ingin mendapatkan pahala besar namun belum diberi kemudahan. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, selesai pembahasan rukun Islam yang 5. Sekarang kita masuk ke pertanyaan malaikat Jibril yang kedua. Maka malaikat Jibril pun bertanya, "Fa'akhbirni 'anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, "Al-imanu an tu'mina billah." Engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Oke. Nah, apa rincian atau pembahasan dari ke-6 rukun iman tersebut? Kita baca bersama-sama jamaah. Fal imanu huwa hadi arkanul batinah. Jadi yang namanya iman jamaah itu adalah terkait dengan hati. Oke, ibadah apa, Pak? Hati. Kalau Islam itu terkait dengan ibadah anggota badan. Maka inilah yang membedakan antara Islam dengan iman. Kalau Islam itu terkait dengan ibadah-ibadah anggota badan seperti persaksian dengan lisan, sholat, puasa, zakat, haji, semua anggota badan. Namun kalau iman terkait dengan ibadah hati. Ini yang membedakan antara Islam dan iman. Dan secara bahasa, iman itu adalah bimana tasdik, membenarkan. Membenarkan. Itulah iman secara bahasa. Membenarkan yang tidak ada padanya keraguan sedikitpun. Benar-benar yakin, itu namanya iman. Kalau sekedar percaya tapi masih ada ragu, wah benar nggak ya? Benar nggak ya? Ini belum beriman namanya. Iman itu sama sekali nggak ragu. Benar-benar yakin 100%. Itu namanya iman. Adapun secara
syariat, yang namanya iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil qalb, keyakinan di dalam hati. Wa amalun bil jawarih, dan amal dengan anggota badan kita. Maka iman itu harus mencakup 3 hal tadi jamaah. Pertama, diucapkan dengan lisan. Ya, kemudian diyakini di dalam hati, keyakinan yang mantap, tidak ada keraguan. Kemudian diamalkan iman itu dengan anggota badan. Ya. Harus 3 ini jamaah, tidak boleh hilang salah satunya. Karena nanti kalau hilang salah satunya, maka imannya tidak sah. Ya, imannya apa? Tidak sah. Nanti akan saya sebutkan. Dan iman itu jamaah, yazidu bit ta'ah, iman bisa bertambah, naik. Dengan apa? Amal ketaatan. Semakin kita banyak beramal ketaatan, iman kita nambah terus, nambah. Dan bisa berkurang dengan apa jamaah? Dengan kemaksiatan. Maka setiap orang yang bermaksiat, saat itu imannya berkurang. Tambah maksiat, berkurang terus. Tapi kalau dia taubat, sholat, membaca Al-Quran, sedekah, naik lagi terus. Nah, seperti itulah keimanan seseorang. Ya, dan iman seseorang itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Ya, karena itu tadi sesuai dengan tingkat ketakwaannya, ketaatannya, dan kemaksiatannya. Baik, itulah iman. Ya, menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Namun di sana ada orang-orang yang menyimpang jamaah terkait dengan keimanan ini. Ada segolongan orang yang mereka mengatakan iman itu cukup diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan, tidak perlu amalan. Jadi cukup hatinya yakin, sudah tak ucapkan, nggak perlu amal perbuatan, nggak perlu. Maka ini adalah orang-orang yang menyimpang. Dikatakan mereka adalah orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah itu ya mau ngapunten, antara orang yang rajin sholat dengan yang suka minum khamr, imannya sama. Ya, imannya sama. Mau maksudnya orang rajin sholat ataupun yang satunya ya tadi minum khamr, berjudi, mereka sama di hadapan Allah. Karena yang penting hatinya yakin, ucapannya sudah, lisannya sudah mengucapkan. Nah, ini pemahaman yang salah. Jelas salah, masa sama antara orang yang rajin sholat, rajin ngaji seperti ini dengan yang nggak sholat, yang malah minum khamr, kan jelas nggak sama. Okay? Maka ini ketika iman itu hanya keyakinan dalam hati dan lisan, dan dia tidak mau beramal soleh, maka imannya cacat. Imannya apa? Cacat. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, di sana juga ada ya pemahaman yang keliru. Ya. Ketika ya seseorang dia hanya beriman, ya, hanya dalam keyakinan dalam hati, ya, keyakinan dalam hati. Namun tidak mau mengucapkan, hatinya yakin, tapi nggak mau mengucapkan, ya, hatinya yakin, tapi tidak mau mengucapkan. Ini adalah seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani itu hatinya yakin bahwasanya Islam, bahkan Nabi yang terakhir itu bernama siapa? Muhammad, ada di kitabnya orang-orang Yahudi. Namun lisannya nggak mau mengakui. Hatinya sebenarnya yakin, betul. Tapi lisannya tidak mau apa? Mengakui. Sehingga nanti seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Imannya tidak benar. Imannya tidak sah. Ya, imannya tidak sah. Ya. Di sana juga ada jamaah. Ada yang lisannya mengucapkan, anggota badannya mempraktekkan, namun hatinya mengingkari, gak yakin dalam hati. Maka mereka seperti siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik ini kan ya sholat, ya puasa, tapi hatinya menyimpan kekufuran. Hatinya membenci dengan Islam, benci terhadap Islam. Tapi dia sholat. Ya, tujuannya apa mereka sholat? Supaya tidak diperangi oleh kaum muslimin. Ya, itu tujuannya. Ya, bahkan ya Abu Thalib, ya, pamannya Nabi SAW pun mengakui, ya, mengakui apa? Bahwasanya agama keponakannya itu benar. Beliau mengatakan ya di dalam bait syairnya mengatakan
Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyadina. Kata Abu Thalib, sungguh aku tahu bahwasanya agamanya Muhammad, yakni keponakannya, adalah sebaik-baik agama bagi manusia. Tahu, ya. Kemudian apa? Laula malamah au hadaril masabah. Seandainya bukan karena celaan kaumnya, ya, kaumnya yakni kaum Quraisy, ya. La ra'aitani samhan bidzaka mubinan. Tentu kalian akan lihat aku menerima agama tersebut, mau masuk Islam. Ya, mau masuk Islam. Artinya yakin Abu Thalib. Abu Thalib adalah tokoh utama di kaum Quraisy. Namun karena takut dicela, ya, nggak mau diomongin sama kaum Quraisy, akhirnya dia enggan mau bersyahadat, itu nggak mau. Ya, sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, saat Abu Thalib itu menjelang kematiannya, maka Nabi datang, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, ucapan saja, hatinya sudah yakin, dan perbuatannya sudah bantu Muhammad, ya, perbuatannya itu sudah menunjukkan seperti orang Islam, dakwah dibantu, ya, tinggal ngomong saja, ngucapin saja. Maka Nabi katakan, ya ammi qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha illallah, satu kata yang aku akan membelamu di hadapan Allah nanti di akhirat. Namun di sana ternyata ada teman-temannya Abu Thalib, yaitu Abu Jahal dan satunya, ya, mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apa kamu benci terhadap agama bapakmu, ya, Abdul Muthalib? Nabi pun ngulangi lagi, mereka ngulangi lagi terus seperti itu. Akhirnya apa? Karena takut dicela, aba an yaqula la ilaha. Abu Thalib enggan mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya apa? Meninggal dalam kondisi kafir. Lihat, ya, bahwasanya yang nama iman itu harus apa? Memenuhi 3 perkara tadi. Diucapkan dengan lisan, adanya keyakinan di dalam hati. Kemudian apa? Diamalkan dengan anggota badan. Ya, tidak cukup, ya, sekedar apa? Dia yakin, dia mengucapkan tapi tidak mau mempraktekkan, ya, maka ini tidak cukup. Baik, ini secara ringkas, ya, terkait dengan keimanan, ya, terkait dengan keimanan. Nah, kemudian jamaah yang saya muliakan, iman atau rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu billah azza wa jalla, yaitu beriman kepada Allah azza wa jalla. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud iman kepada Allah adalah bi annallaha, dia yakin bahwasanya Allah itu wahidun, satu saja. Tidak ada Allah yang lain, atau tidak ada Tuhan yang lain, ya. Tidak ada sesembahan yang lain kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah satu. La syarikalah, tidak ada sekutu. Tidak ada yang bantu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Huwal mustahiqul lil ibadah duna ghairi. Ya, dialah Allah yang berhak untuk diibadahi, tidak selain Allah. Karena Allah hanya satu. Ya, Allah hanya satu. Kemudian dia beriman, ya, terhadap apa? Nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi jamaah yang saya muliakan, bahwasanya beriman kepada Allah itu terkandung di dalamnya 4 perkara. Yang satu, dia beriman akan adanya apa? Wujudnya Allah. Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Ya, harus yakin Allah itu ada. Kok nggak kelihatan? Belum kelihatan. Nanti di akhirat insya Allah kita akan lihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nikmat yang paling besar bagi penduduk surga, yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada orang-orang yang tidak percaya jamaah. Memang Allah ada yang mengingkari. Seperti siapa? Orang-orang ateis. Orang-orang ateis itu orang yang nggak punya agama. Dia nggak percaya adanya Tuhan, nggak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sana sebenarnya ada beberapa kisah, ya. Ya, di antaranya kalau nggak salah adalah Al-Imam Abu Hanifah. Ya, ini ulama besar yang sangat cerdas sekali. Kalau dengan logika itu sudah luar biasa. Pernah ada orang ateis, ya, mengatakan
bahwasanya bumi ini berjalan dengan sendirinya. Nggak ada yang ngatur. Semua berjalan dengan sendirinya. Kata orang ateis yang nggak percaya dengan Tuhan. Semua berjalan dengan sendirinya. Tidak ada yang ngatur. Maka Imam Abu Hanifah jawabnya santai saja. Oh iya, saya juga tadi nyebrang dari sana menuju sini, nyebrang laut ini, naik kapal, jalan sendiri kapalnya. Nggak ada nahkodanya. Lah orang ini langsung marah. Wah nggak mungkin. Ya, kapal kok bisa jalan sendiri, bisa belok kanan kiri, nggak ada yang nyetir. Nggak mungkin. Lah lebih nggak mungkin mana? Bumi ini berjalan dengan sendirinya. Ya kan? Kalau kapal bisa jadi kena angin, geser-geser bisa nyampe. Ya, tapi kalau bumi ini ada angin, turun hujan, mengering, masa nggak ada yang ngatur? Maka logika saja nggak akan diterima. Nah ini, kalau mau membantah orang-orang ateis yang nggak percaya Tuhan itu sebenarnya gampang. Pakai logika saja mereka langsung kalah. Oke, itu. Karena di sana ada orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Maka konsekuensi beriman kepada Allah, kita yakin Allah itu ada. Ya, Allah ada. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan apa? Rububiyah Allah. Beriman dengan apa? Rububiyah Allah. Apa itu rububiyah Allah? Rububiyah Allah itu adalah perbuatannya Allah. Apa saja perbuatan Allah jamaah? 1, menciptakan. Okay. 2, menghidupkan. 3, mematikan. Kemudian Allah juga memberi rizki. Allah yang mengatur alam semesta ini. Ya, tidaklah ada satu helai daun gugur. Misal Allah yang menghendaki, Allah yang mengatur. Tidak ada satu lembah yang mengering atau basah kecuali Allah juga yang mengatur. Nah, itulah perbuatan-perbuatan Allah. Sehingga jamaah kita harus yakin terhadap rububiyah Allah. Yang menciptakan hanya Allah, ya. Yang mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan, yang memberikan kita rezeki, yang menumbuhkan padi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah, ketika kita beriman kepada Allah, jangan sampai kita melanggar rububiyah ini. Jangan sampai ada seseorang yakin, oh ternyata kalau sawah panennya sukses itu karena sinten? Biasanya Dewi. Nah, itu kan. Pernah nggih? Wah, ini Dewi Sri yang menumbuhkan ini. Berarti kita harus buat syukuran, ditaruh di pojok-pojok sawah. Nah, ampun. Itu berarti melanggar sinten? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menumbuhkan, yang menjadikan tanaman kita berhasil panen dengan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itulah perbuatannya Allah yang menumbuhkan, yang mematikan, menghidupkan. Ya, sehingga jamaah ini diantara makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian makna yang berikutnya adalah beriman dengan apa? Uluhiyah Allah. Apa itu uluhiyah Allah? Kita berikan seluruh bentuk ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa ucapan, baik berupa perbuatan, baik yang terlihat atau yang enggak terlihat, semuanya kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Okay? Itu diantara beriman terhadap uluhiyah Allah. Kemudian yang keempat adalah beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, tentunya di sini penjelasan saya cukup panjang, ya, cukup panjang, namun saya agak ringkas saja ya, supaya tidak terlalu panjang lebar. Saya hanya bacakan poin-poin pentingnya saja. Bahwasanya yang namanya beriman kepada Allah harus percaya dengan 4 tadi. Wujudnya Allah ada, beriman kepada rububiyah Allah, yakni perbuatan Allah, kemudian beriman dengan apa? Uluhiyah Allah. Kita ibadah hanya untuk Allah semata. Yang keempat adalah beriman terhadap nama-nama dan sifatnya Allah. Allah memiliki berapa nama Allah? Banyak, nggak terhitung. Ya, yang sering kita hafal hanya berapa, Pak? 99 G, Asmaul Husna G. Tapi ternyata di sana masih banyak nama-nama Allah yang tidak Allah kasih tahu kepada hamba-hambanya. Baik, pembahasannya akan lebih rinci nanti di pelajaran akidah, ya. Ada nggih pelajaran akidah nggih bersama setiap malam Jumat kan? Kali Ustaz sinten? Ya, pokoknya ada nggih, ada pelajaran ya. Nanti akan diperdalam di sana. Jadi saya hanya
menyinggung sedikit saja. Baik. Sudah bel, Pak. Oh, masih 6 menit. Kita lanjut, Pak. Okay? Berikutnya jamaah rahimakumullah. Rukun iman yang berikutnya, ya, rukun iman yang berikutnya adalah ya beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi rukun yang kedua adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, malaikat ini jamaah, ini adalah termasuk di antara makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu termasuk junud. yakni apa? Pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat dengan apa, Pak? Malaikat ciptakan dari apa? Dari cahaya, okay? Dari cahaya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatul malaika", malaikat diciptakan min nurin, dari cahaya. Ya. Wa khuliqal jan, dan jin itu diciptakan dari apa? Min marijin minar, dari api. Jin itu tercipta dari api. Sedangkan Adam, yakni manusia, bapak kita Adam, tercipta dari apa? Usifa lahu, yaitu apa? Tanah. Kita tercipta dari apa, Pak? Tanah. Ya. Minha khalaqna. Ya. Dari tanah kita diciptakan. Ya, minha khuliq. Ya. Kita diciptakan dari tanah, akan kembali ke tanah dan akan dibangkitkan dari tanah pula. Sehingga tidak layak bagi kita yang asalnya hanya tanah saja, kemudian kita takabur, sombong, ya, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan malaikat ini jamaah yang saya muliakan, jumlahnya juga sangat banyak. Sangat banyak sekali. Ya. Kemudian malaikat ini termasuk rasul, termasuk utusan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki rasul dari kalangan malaikat dan kalangan manusia. Allah taala berfirman, "Allahu yastafi minal malaikah rusulan wa minan nas." Sesungguhnya Allah telah memilih para utusan dari kalangan malaikat dan manusia. Jadi Allah punya utusan, ada yang dari manusia yaitu para rasul, para nabi, ada yang dari malaikat, dan malaikat jumlahnya banyak. Beriman dengan malaikat itu ya terdiri dari apa, jamaah? Terkandung di sana ada 4 perkara sama. Yang pertama, beriman dengan wujudnya malaikat. Harus yakin, Pak, malaikat itu punya wujud. Ya, ya, di antaranya apa? Wujud malaikat itu dia memiliki apa? Sayap. Ya, memiliki apa? Sayap. Sayapnya berbeda-beda. Dan di antara malaikat yang paling besar, dan ini pemimpinnya para malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam, memiliki berapa? 600 sayap. Ya, 600 sayap. Ada yang punyanya cuma 3, ada yang 4, dan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua, beriman dengan nama-namanya malaikat. Ya, malaikat juga punya nama. Di antara yang disebutkan dalam Al-Quran adalah siapa? Malaikat Jibril. Malaikat siapa? Mikail. Ada Israfil. Ya, ada malaikat Malik. Ya, ada malaikat Malik. Ya. Kemudian dia juga beriman dengan apa? Sifat-sifatnya. Malaikat punya sifat. Di antaranya tadi, malaikat itu bersayap. Ya, malaikat bersayap. Itu sifatnya. Kemudian yang terakhir, beriman dengan tugas-tugasnya malaikat. Malaikat itu punya tugas-tugas jamaah. Sebagaimana manusia terkadang juga ya ada yang juru masak misalnya, tapi malaikat nggak masak ya, maksud saya itu ada yang punya tugas-tugas. Ya, malaikat juga punya tugas. Nah, diantaranya jamaah yang saya muliakan, adapun malaikat Jibril itu memiliki tugas khusus, yaitu sebagai perantara antara Allah dengan para rasulnya, yaitu membawa apa? Membawa wahyu, menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Ini tugas mulianya malaikat Jibril. Termasuk malaikat Jibril itu nanti yang menyunggi atau menggendong, menyangga arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Malaikat Jibril. Nah, kemudian di sana ada malaikat Mikail. Tugasnya apa, jamaah? Malaikat Mikail itu bertugas muwakkalun bil qatri wan nabat. Tugasnya
menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan. Jadi yang Allah tugaskan untuk sana hujan itu malaikat Mikail. Ya, malaikat siapa? Mikail. Dan malaikat inilah yang bertugas untuk apa? Menumbuhkan tumbuhan. Tugasnya malaikat Mikail. Nah, kemudian di sana ada malaikat Israfil. Israfil. Tugasnya apa jamaah? Meniup sangkakala. Tugasnya adalah meniup sangkakala. Dan sangkakala ini ditiup 2 kali. 2 kali tiupan. Pertiupan pertama adalah tiupan mematikan, menghancurkan alam semesta. Nah, tiupan yang kedua, tiupan untuk membangkitkan. Ya, untuk apa? Membangkitkan. Kemudian di sana juga ada malaikat maut. Ya, jadi bukan malaikat Israel, ya. Yang benar adalah malaikat maut. Penamaan Israel ini kurang tepat. Yang benarnya siapa? Malaikat maut. Ya, yang tugasnya apa jamaah? Mencabut roh. Dan malaikat maut itu punya rombongan. Jadi kalau mau nyabut nyawa seseorang, malaikat maut itu bersama dengan malaikat-malaikat yang lain yang nanti akan membawa ruhnya ini ke atas langit. Dan malaikat maut nggak cuma satu, banyak. Karena yang dicabut juga banyak. Okay. Nah, kemudian di sana ada malaikat yang tugasnya meniup ruh ke dalam janin. Ya, ruh di dalam apa? Janin. Insya Allah akan kita baca di hadis keempat. Insya Allah ini baru hadis kedua. Ya, tugasnya niup di janinnya seorang perempuan ketika berusia berapa bulan? 4 bulan. Oke. Nah, baik. Dan di sana ada juga malaikat yang tugasnya mencatat amal kebaikan. Ya, jadi tugasnya apa jamaah? Mencatat amalan seorang hamba. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa inna alaikum lahafidin. Dan sesungguhnya bagi kalian adalah hafidin, malaikat penjaga. Siapa? Ya, kiraman katibin, yaitu malaikat yang mulia yang dia akan mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa yang kamu kerjakan. Jadi apapun yang kita lakukan ditulis, catat sama malaikat. Ya. Bahkan disebutkan dalam surat Qaf, ya, ada malaikat Raqib dan Atid. Itu bukan nama jamaah, tapi sifatnya, pekerjaannya. Raqib itu senantiasa ngawasi, Atid senantiasa mencatat tadi. Okay? Ada malaikat Raqib dan Atid. Setiap kita ada 2 malaikat di sisi kanan kirinya, siap mencatat. Ya, sehingga ya dengan kita beriman dengan malaikat ini menjadikan kita napa jamaah, kita harus berhati-hati dari ucapan kita, perbuatan kita, karena semuanya akan tercatat, tidak akan ada yang luput dari catatannya malaikat. Ya, kecuali 3 orang yang tidak akan dicatat. Masih ingat Pak? 3 orang yang tidak akan dicatat perbuatannya oleh malaikat pencatat ini. Siapa? Pertama, an-naib hatta yastaiqid. Orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau jenengan tidur terus ngikut teman sebelahnya berdarah, jenengan nggak akan berdosa, nggak akan dicatat karena tidur. Kemudian yang kedua, as-sabi hatta yablugh. Anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau anak kecil nakal misalnya, dia belum dicatat dosanya. Ya, belum dicatat perbuatannya. Karena penanya malaikat terangkat. Nah, yang ketiga, majnun hatta yufik. Orang gila sampai dia sadar atau hilang gilanya. Nah, monggo jenengan pilih yang mana dari 3. Jangan ya Pak. Gila ya ampun, balik cilik ya ampun ya. Terus masa mau tidur terus ya. Ya, jalan satu-satunya ya kita berusaha ya menjaga amal perbuatan kita supaya apa jamaah? Supaya amalan tersebut adalah amalan-amalan yang baik ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya caranya pripun jamaah? Rajin nutut ilmu, rajin ngaji ngoten iki. Ya, karena sahabat ataupun seorang ulama besar bernama Abdullah bin Mas'ud pernah berkata jamaah, "Ajibtu liman lam yatlubil ilma." Aku sungguh heran sama orang yang nggak mau belajar agama. Kaifa tad'uhu nafsuhu ila mukarramah. Bagaimana jiwanya bisa mendorongnya, mengajaknya untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau orang nggak pernah ngaji, nggak pernah sinau, bagaimana hatinya bisa ngajak kepada kebaikan? Oh, nggak ngerti kebaikan. Ya, sehingga apa jamaah? Mari kita semangat belajar ilmu agama. Walhamdulillah,
tempatnya dekat, okay. Kemudian nyaman, meskipun nggak AC tapi pakai angin dan AC alami, alhamdulillah. Terus napa jamaah? Ada minuman dan snacknya, masya Allah, luar biasa. Nikmat yang belum tentu didapatkan di tempat-tempat lain. Okay. Alhamdulillah. Maka sekali lagi mari kita luruskan niat kita saat kita belajar, ikhlas karena Allah, supaya apa yang kita lakukan di sini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan berkah, ya, sehingga ilmu kita itu akan menjaga diri kita. Kalau mau melakukan perbuatan jelek, oh ternyata saya kemarin ngaji ini nggak boleh. Akhirnya ilmu yang menahan kita dari perbuatan jelek tersebut. Demikian jamaah rahimakumullah, apa yang bisa kita baca pada malam hari ini. Kita baru masuk ke rukun iman yang kedua, yakni beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana masih ada 4 rukun iman. Insyaallah akan kita baca di pembahasan berikutnya biidznillah taala. Demikian jamaah yang saya muliakan, apa yang bisa kita baca, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.